Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ima Yulia Viva dan teman saya Inggar Wahyu Kurniawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang talfik, itibat, dan tahlid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketiganya, yaitu talfik, itibat, dan tahlid. Yang pertama, pengertian dari talhik. Talhik adalah mengamalkan satu hukum yang terdiri dari dua mazhab atau lebih yang diterapkan oleh suatu mazhab dengan mazhab lain. Pada dasarnya, talfik itu dibolehkan oleh agama selama tujuan melaksanakan talfik itu memilih pendapat yang paling benar setelah meneliti dasar hukumnya. Sehingga orang muslim menjauhi diri dari tahlid dan menghendaki supaya melakukan ijtihad atau sekurang-kurangnya beritibat. Yang kedua yaitu pengertian dari itibat. Itibat adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, dilarang, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari itibat itu sendiri yaitu untuk meraih keyakinan atau menyugesti dirinya untuk melakukan ajaran-ajaran agama tanpa adanya keraguan. Yang ketiga yaitu tahlid. Tahlid ada menurut bahasa Arab yaitu meniru atau mengikuti gaya seseorang. Para ulama usul fikih melarang 3 bentuk tahlid, yaitu yang pertama mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, mengikuti seorang yang tidak diketahui kemampuannya. Yang ketiga, mengikuti pendapat yang salah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Inggar Wahyu Kurniawati, akan menjelaskan mengenai hubungan dan perbedaan talfik, itibak, dan taklid. Yang pertama, macam-macam talfik. Jumhur mengklasifikasikan pada 2 macam, yaitu yang pertama, talfik yang diperbolehkan, yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid. Yang kedua, talfik yang tidak diperbolehkan, yakni mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Yang kedua, sifat dasar konsep itibak. Itibak kepada Rasulullah dan meneladaninya terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepadanya merupakan sebuah kewajiban fundamental atau aksioma agama yang telah dimaklumi dan tidak dapat ditawar-tawar lagi status hukumnya. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya atau enggan untuk mengamalkannya. Hal ini dikarenakan banyak dan kompleksnya dalil yang menjelaskan tentang kewajiban itibak. Sumber konsep itibak selain bersumber dari teks-teks formal agama yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, konsep itibak juga berlandaskan kepada karya ilmiah para ulama yang menginterpretasi kedua teks dan sumber formal tersebut. Ayat-ayat tentang kewajiban itibak kepada Rasulullah sangatlah banyak. Ahmad ibnu Hanbal berkata, ketika memperhatikan mushaf Al-Quran dengan seksama, maka saya menemukan bahwa perintah untuk menaati Rasulullah terdapat 33 ayat. Ibnu Taimiyah berkata, Allah telah mewajibkan kepada setiap manusia untuk menaati Rasulullah kurang lebih dalam 40 ayat Al-Quran. Bahkan ketaatan kepadanya dikategorikan sebagai ketaatan kepada Allah. Sedangkan berdasarkan historiografi Khalid ibn Su'ud al-Ajami, ayat-ayat al-itibak dan yang semakna dengannya menurutnya terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, perintah dan tuntutan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kuantitasnya sekitar 10 ayat. Yang kedua, janji dan sanjungan dari Allah kepada orang yang taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya, disertai penjelasan tentang kesudahan yang baik baginya, yaitu memperoleh ridha Allah dan surganya. Celaan dan ancaman dari Allah bagi orang yang menyelisihi perintahnya, dan disertai penjelasan tentang kesudahan yang buruk baginya, yaitu mendapatkan kemurkaan Allah dan neraka. Adapun dalam hadis Al-Ajami mengklasifikasinya ke dalam 2 historiografi, yaitu yang pertama, perintah taat kepada Rasulullah, kuantitasnya sekitar 13 hadis sahih.
Yang kedua, ancaman terhadap perbuatan menyelisihi Rasulullah. Kuantitasnya sekitar 5 hadis sahih. Urgenitas konsep ittiba. Yang pertama, ittiba merupakan salah satu konsepsi fundamental. Yang kedua, ittiba termasuk salah satu konsepsi fundamental dari duologi aksioma Islam, yaitu ikhlas hanya bagi Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Yang ketiga, ittiba adalah sarana dan sebab untuk masuk surga. Yang keempat, ittiba adalah bukti atau manifest kecintaan. Yang kelima, ittiba adalah sarana paling efektif untuk dapat menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Yang keenam, ittiba adalah media paling aktual untuk dapat merealisasikan ketaatan kepada Rasulullah dan upaya optimal untuk menghindarkan diri dari ancaman akibat melalaikan ketaatan tersebut. Yang ketujuh, ittiba adalah salah satu sifat utama yang melekat kuat pada kaum mukminin. Yang kedelapan, ittiba merupakan bukti ketakwaan. Faedah ittiba. Faedah ittiba di dunia. Yang pertama, mendapat hidayah. Yang kedua, memperoleh keberuntungan. Yang ketiga, teguh di atas kebenaran. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Faedah ittiba di akhirat. Yang pertama, bergabung dengan barisan para nabi. Yang kedua, mendapatkan keluarga yang ikut serta meniti jalan ittiba. Yang ketiga, terhindar dari rasa takut dan kesedihan. Yang keempat, memperoleh pintu taubat dan ampunan. Taklid dalam masalah-masalah cabang. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad, baik mereka ulama maupun awam, haram bagi mereka berijtihad. Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, maka wajib bagi mereka berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Dengan demikian, tidak benar jika kita mengatakan bahwa ijtihad itu wajib dan taklid itu haram secara mutlak atau tanpa ada batasan. Tingkatan taklid atau muqallid. Yang pertama, taklid secara total atau murni. Yang kedua, taklid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Yang ketiga, taklid dalam hal kaidah-kaidah istinbat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.